Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati. Kali ini akan membahas tentang uji variansi satu arah atau one way ANOVA dengan menggunakan uji Kruskal-Walsh atau disebut juga dengan uji H. Pembahasannya akan disertai dengan contoh soal yang dihitung secara manual ataupun menggunakan SPSS. Apa itu Kruskal-Walsh? Kruskal-Walsh digunakan untuk menguji komparatif atau perbandingan antara lebih dari dua sampel yang independen atau sampel yang saling bebas satu sama lain. Data yang digunakan menggunakan skala ordinal atau berperingkat. Kruskal-Walsh disebut juga dengan uji H. Rumusan hipotesisnya adalah H0 tidak ada perbedaan antara kelompok sampel yang dibandingkan. H1-nya terdapat perbedaan antara kelompok sampel yang dibandingkan. Adapun rumus untuk menghitung H adalah 12 dibagi N kali N tambah 1 dikali sigma R kuadrat per N kecil dikurangi 3 kali N plus 1, di mana N besar adalah jumlah sampel total, N kecil adalah jumlah sampel dalam kelompok yang dibandingkan, R besar adalah jumlah ranking dalam kelompoknya. Ranking disusun dari seluruh data, bukan dari dalam satu kelompok data. Ranking 1 diurutkan dari mulai data yang terendah. Kriteria ujinya adalah jika H hitung lebih besar atau sama dengan chi-square tabel, yaitu pada tingkat kesalahan alfa dan derajat bebasnya adalah K-1, maka H0 ditolak, di mana K adalah banyaknya kelompok sampel yang dibandingkan. Atau bisa juga menggunakan kriteria uji yang kedua, yaitu apabila menggunakan output SPSS, yaitu jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Contoh soal, ujilah hipotesis apakah ada perbedaan yang signifikan antara kualitas modal sosial siswa dari jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada taraf kesalahan 5%. Jika diketahui data dari kualitas modal sosial siswa jurusan IPA adalah 16, 15, 12, 12, dan 14. Jadi dari 5 orang jurusan IPA. Kualitas modal sosial siswa jurusan IPS adalah 15, 15, 16, 17, 14, dan 12. Jadi ada 6 orang jurusan IPS. Dari jurusan Bahasa, kualitas modal sosial siswanya adalah 13, 14, 15, 17, 12, 12, dan 16. Jadi ada 7 orang dari jurusan Bahasa. Sehingga jumlah total sampelnya adalah 18. Berikutnya, kita buat tabel penolong untuk menghitung H dengan menambahkan kolom ranking IPA, ranking IPS, dan ranking Bahasa. Cara memberikan rankingnya adalah kita berikan ranking 1 dari nilai yang paling rendah dari seluruh data kualitas modal sosial siswa baik jurusan IPA, IPS, maupun Bahasa. Kita lihat di sini angka yang terendahnya adalah angka 12. Di sini angka 12 ada sebanyak 5 orang, sehingga rankingnya adalah 3. Berikutnya adalah nilai 13. Di sini ada 1, sehingga rankingnya adalah 6. Berikutnya adalah data yang skornya 14, yaitu ada 3 orang, sehingga rankingnya adalah 8. Berikutnya adalah skor 15, yaitu ada 4 orang, sehingga rankingnya adalah 11,5. Kemudian skor 16 ada 3 orang, sehingga rankingnya adalah 15. Dan yang terakhir skor 17 ada 2 orang, sehingga rankingnya adalah 17,5. Kemudian kita jumlahkan masing-masing ranking di setiap jurusan. Nah, ranking di kelompok 1 atau ranking di IPA adalah jumlahnya 40,5. R2 yaitu ranking di jurusan IPS jumlahnya adalah 66,5.
R3 yaitu ranking di jurusan bahasa, jumlahnya adalah 64. Di sini adalah N1 kecil, yaitu banyaknya orang pada kelompok IPA adalah 5, N2-nya 6 yaitu jurusan IPS ada 6 orang, dan N3-nya adalah 7 orang yaitu dari jurusan bahasa ada 7 orang. Langkah-langkah untuk menguji hipotesis dengan menggunakan Kruskal-Walsh adalah: yang pertama, merumuskan hipotesis, yaitu H0 tidak ada perbedaan antara kualitas modal sosial siswa jurusan IPA, IPS, dan bahasa. H1-nya, terdapat perbedaan antara kualitas modal siswa jurusan IPA, IPS, dan bahasa. H-hitungnya dari tabel penolong, kemudian kita masukkan ke dalam rumus H-hitung, yaitu 12 dibagi N besar kali N tambah 1 dikali sigma R kuadrat per N dikurangi 3 kali N plus 1. Dimana di sini N besarnya adalah 18, yaitu total sampelnya. Kemudian R besar satunya adalah 40,5 dengan N1 kecilnya 5. R besar 2-nya adalah 66,5 dengan N2-nya adalah 6. Kemudian R besar 3 adalah 64 dengan N kecil 3-nya adalah 7. Jadi H sama dengan 12 dibagi 18 kali 18 plus 1 dikali 40,5 kuadrat per 5 ditambah 66,5 kuadrat per 6 ditambah 64 kuadrat per 7 dikurangi 3 kali 18 plus 1. Jadi H sama dengan 12 per 342 kali 328,05 ditambah 737,04 ditambah 585,14 dikurangi 57. Jadi H sama dengan 57,903 dikurangi 57 sama dengan 0,903. Nah, nilai H sebesar 0,903, kemudian kita masukkan untuk membandingkannya dengan kriteria uji yang digunakan, yaitu jika H hitung lebih besar dari sama dengan X kuadrat pada tabel pada tingkat kesalahan sebesar alfa dengan derajat bebas sebesar K-1, maka H0 ditolak. Dimana di sini X kuadrat tabel atau Chi-square tabel pada alfa 5% dengan DK-nya 2, yaitu DK2 diperoleh dari K dikurangi 1, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Dimana nilai Chi-square tabelnya adalah 5,991. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai H hitung, di mana H hitung sebesar 0,903 ternyata lebih kecil dibandingkan dengan Chi-square tabelnya, yaitu 5,991, sehingga H0 diterima. Kita juga bisa menggunakan kriteria uji yang kedua, yaitu dengan menggunakan output SPSS, yaitu jika p-value lebih kecil daripada alfa maka H0 ditolak. P-value yang diperoleh dari uji output SPSS di sini adalah 0,625, ternyata lebih besar dibandingkan dengan alfa, yaitu 0,05, sehingga H0 diterima. H0 diterima artinya tidak ada perbedaan antara kualitas modal sosial siswa jurusan IPA, IPS, dan bahasa pada taraf signifikan 95% atau taraf kesalahan 5%. Langkah-langkah SPSS untuk uji Kruskal-Walsh adalah: yang pertama, input data. Klik File, New, Data, Variable View. Pada name, ketikkan X, label jurusan, tipe numerik, desimal 0, measure nominal, value, klik kotak kecil di kanan sel, kemudian istilah, value, ketik 1, label, ketik IPA, klik Add. Value, ketik 2, label, ketik IPS, klik Add. Value, ketik 3, label, ketik bahasa, klik Add, klik OK. Pada name, berikan Y, labelnya modal sosial, tipe numerik, desimalnya 0, measure ordinal. Yang kedua, mengisi data. Klik Data View, isikan pada data variabel X, yaitu 1 sebanyak 5 kali, 2 sebanyak 6 kali, dan 3 sebanyak 7 kali secara berurutan.
Kemudian isi data pada variabel Y sesuai dengan urutan data modal sosial pada kelompok 1, 2, dan 3. Yang ketiga, menyimpan data. Klik File, Save As, berikan nama file pada direktori yang dikehendaki. Yang keempat, mengolah data. Klik Analyze, Non-Parametric Test, K Independent Sample. Pindahkan Y ke kotak variabel, X ke grouping variabel, lalu klik Define Rank dan isilah minimum 1, maksimum 3, sesuai dengan jurusan yang dibandingkan. Kemudian klik Continue dan klik OK. Cara membaca output SPSS dan tabel T-square. Di sini output SPSS dari uji H atau Kruskal-Walsh adalah ranks modal sosial jurusan IPA sebanyak 5 orang dengan ranking rata-ratanya adalah 8,1, jurusan IPS sebanyak 6 orang, ranking rata-ratanya 11,08, jurusan bahasa sebanyak 7 orang, ranking rata-ratanya adalah 9,14. Sehingga di sini total jumlah orangnya adalah 18. Hasil dari tes statistik uji T-square atau di sini adalah uji H sebesar 0,941. Ini yang disebut dengan H hitung, yaitu 0,941. Derajat bebasnya adalah sebesar 2 dengan nilai p-value yaitu dari asimptot signifikan yaitu sebesar 0,625. Kemudian kita lihat tabel T-square yaitu kita lihat taraf signifikansi, kita ambil yang 5%, kemudian DK-nya atau derajat kebebasannya atau DF-nya adalah 2. Nah, titik potong dari DK2 dengan taraf signifikansi 5% ada pada angka 5,991. Inilah yang disebut dengan nilai dari T-square tabel alfa 5% dengan DK2, yaitu 5,991. Demikianlah pembahasan tentang uji Kruskal-Walsh atau uji H. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.